teman-teman, kembali lagi bersama saya Natalia Dwi Putri Wahyuningsih. Semoga kalian gak bosan ya untuk terus nonton video dari saya. Dan kita sama-sama belajar dari setiap materi yang saya bawakan. Nah, pada kesempatan kali ini nih teman-teman, saya akan membawakan materi tentang pengauditan sistem pengolahan data elektronik. Kalian pasti penasaran kan? Apa sih itu? Sepertinya menarik ya. Nah, untuk itu teman-teman, yuk kita sama-sama saksikan dan simak video dari saya ya. Kita sama-sama belajar. Yang pertama, kita akan bahas komponen-komponen sistem pengauditan data elektronik pada perangkat keras dan perangkat lunak. Apa saja ya? Yuk kita bahas. Di sini ada perangkat keras yang terdiri dari 1. Central Processing Unit adalah bagian inti dari komputer yang melakukan perhitungan dan pengolahan data. Kedua, peralatan input, alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem, contohnya keyboard dan juga mouse. 3. Peralatan output, alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data, contohnya monitor dan printer. 4. Peralatan komunikasi komputer, alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat lain, contohnya modem dan router. 5. Secondary storage, alat yang digunakan untuk menyimpan data dan program, contohnya hard disk dan juga flash drive. Nah, itu tadi komponen-komponen dalam perangkat keras. Selanjutnya kita akan bahas komponen-komponen dalam perangkat lunak. Yang pertama ada sistem operasi, program yang mengatur bagaimana komputer beroperasi dan mengolah sumber daya seperti memori dan CPU. 2. Program utility, program yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas administratif seperti pengolahan file dan pengaturan sistem. 3. Compilers dan assemblers, program yang digunakan untuk mengubah instruksi program menjadi bahasa mesin yang dapat dipahami oleh CPU. 4. Sistem manajemen database, program yang digunakan untuk mengolah dan memanfaatkan basis data seperti database management system seperti MSQL dan Oracle. Selanjutnya kita bahas pengaruh pengauditan sistem elektronik atas sistem pengendalian internal. Apa sih itu pengauditan sistem elektronik? Pengauditan sistem elektronik adalah proses sistematis independen dan terstruktur yang dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan, keamanan, dan kinerja sistem elektronik. Tujuan pengauditan sistem elektronik adalah untuk memastikan bahwa sistem elektronik digunakan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa data yang disimpan dan diproses oleh sistem elektronik aman dan akurat. Selanjutnya, apa itu sistem pengendalian internal? Nah, teman-teman, sistem pengendalian internal adalah suatu struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sementara itu, pengendalian internal dalam sistem berbasis komputer dikelompokkan menjadi 2 cara yang dapat dipakai waktu melakukan audit sistem informasi, yaitu pengendalian umum, merupakan sistem pengendalian internal komputer yang berlaku umum, yang dimana kegiatannya meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah perusahaan secara menyeluruh. Nah, yang selanjutnya nih teman-teman, ada pengendalian aplikasi, merupakan sistem pengendalian internal atau internal controls pada sistem informasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan atau aplikasi tertentu, di mana setiap aplikasi mempunyai karakteristik tertentu dan kebutuhan pengendalian yang berbeda. Lalu, apa ya pengaruh pengauditan sistem elektronik atas sistem pengendalian internal? Pengauditan sistem elektronik sangat penting nih teman-teman untuk memastikan keandalan dan keakuratan sistem pengendalian internal serta untuk mengurangi risiko kesalahan dan juga kecurangan. Untuk itu, yuk langsung kita bahas. Penggunaan teknologi informasi meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas informasi dalam pengendalian internal. Auditor internal dan eksternal memiliki peran dalam melakukan audit dengan keuntungan masing-masing. Auditor harus memastikan sistem dirancang, diimplementasikan, dan diuji dengan baik serta memenuhi standar keamanan tinggi untuk menjaga keamanan informasi. Dalam metodologi untuk memenuhi standar lapangan kerja
Indonesia dapat mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Pertama, memahami secara mendalam bagaimana data diproses dalam sistem tersebut dan bagaimana proses bisnis terkait berjalan. Dua, mengidentifikasi kontrol internal yang ada dalam sistem untuk melindungi data dan memastikan keakuratan, keabsahan, dan keamanannya. Ketiga, melakukan pengujian untuk memverifikasi apakah kontrol internal yang ada berfungsi sebagaimana mestinya dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Keempat, mengevaluasi risiko potensial terkait dengan keamanan data dan integrasi sistem serta menyusun strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Terakhir, menyusun laporan hasil pengauditan beserta rekomendasi perbaikan atau perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kontrol dan keamanan sistem. Nah teman-teman, metodologi ini memastikan bahwa pengauditan sistem pengolahan data elektronik memenuhi standar lapangan kerja dengan memperhatikan kontrol internal, risiko, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Metodologi memenuhi standar lapangan kerja juga memastikan bahwa organisasi patuh terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam standar tersebut, meningkatkan kinerja operasional dan produk atau layanan, serta mengamankan data dan informasi organisasi. Dengan memenuhi standar lapangan kerja, organisasi dapat membangun reputasi yang kuat, mendukung keberlanjutan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari saya. Gimana? Kalian sudah pada tahu kan apa itu pengauditan sistem pengolahan data elektronik? Beneran menarik kan? Nah, teman-teman semua yang pengen tahu lebih dalam lagi, kalian bisa loh cari di berbagai sumber lainnya. Sekian video dari saya.